media yang saya hormati, sore ini kami bertemu dengan Bang Rismon dan Bang Jamada Girsang untuk menindaklanjuti pertemuan Bang Rismon dan Bang Jamada dengan klien kami Pak Jokowi di Solo. Jadi setelah pertemuan mereka, kami berdiskusi dengan Pak Jokowi dan ada pesan dari Pak Jokowi untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut. Di mana pada pertemuan tersebut, pada pokoknya ada permaafan di antara kedua belah pihak, dan kemudian dari situ juga ada juga permintaan untuk dilakukan RJ, di mana kami sebagai kuasa hukum tentunya diminta untuk menindaklanjuti hal tersebut. Dari situ juga ada juga penjelasan juga dari Bang Rismon yang menyatakan bahwa setelah beliau melakukan pendalaman lebih dalam, ternyata beliau melihat dan menilai bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Oleh karena itu, hari ini kami menindaklanjuti pertemuan tersebut dan melakukan beberapa hal administrasi untuk kelengkapan yang akan nanti kami ajukan bersama ke para penyidik di Polda Metro Jaya. Karena kewenangan ini tentunya sudah ada di Polda Metro Jaya sebagai penyidik di tahap penyidikan, sehingga nanti kami serahkan kepada penyidik untuk dipertimbangkan. Mungkin sekilas itu hari ini, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum dan juga hasil diskusi kami dengan klien kami mengapresiasi tentunya ada perkembangan terbaru ini, di mana tentunya Bang Rismon mengakui ijazah tersebut, dan kemudian kejujuran ini tentunya menjadi langkah yang sangat baik, dan kami lihat ini adalah bentuk juga penegakan hukum untuk mendapatkan keadilan juga. Jadi dari poin-poin hari ini juga tadi administrasi tersebut intinya ada beberapa hal dalam kesepakatan tersebut. Yang pertama juga ada permintaan maaf dari Bang Rismon, kemudian ada pengakuan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, dan kemudian ada juga pemulihan nama baik Pak Jokowi juga untuk kedepannya juga, dan juga mungkin bukan hanya Pak Jokowi tapi keluarga Pak Jokowi juga. Jadi mungkin kami akan terus berkoordinasi mencoba untuk menginformasikan ini kepada para penyidik, dan nanti apa ada feedback selanjutnya untuk kelengkapan lebih lengkapnya dari para penyidik, tentunya kami akan menaati hal tersebut agar perdamaian ini dapat sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku. Itu mungkin pengantar sedikit dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bang Rifai atau Bang Firman sebelum kita beri ke Bang Rismon. Langsung ke Rismon, langsung Bang Rismon aja. Ya, terima kasih Pak Yakub. Nah, hari ini adalah pertemuan antara pengacara saya, Bang Jamada Girsang, dan pengacara Pak Jokowi, yaitu Pak Yakub Hasibuan, Pak Firmanto, Pak Andra, dan Pak Rifai. Jadi di sini dalam rangka mewujudkan mekanisme restoratif justice ya antara Pak Jokowi dan saya. Jadi semoga ya teman-teman yang masih di sana membuka hati dan pikiran. Inilah pengakuan bahwa ya apa yang saya lakukan murni adalah berdasarkan penemuan ilmiah. Ya, penemuan ilmiah itu tidak bias dan harus diakui kalau itu salah. Ya, jangan berkeras hati dan berpikiran tidak teguh. Jadi harus kita sandarkan pengetahuan kita, knowledge kita berdasarkan temuan-temuan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Oke. Bang Jamada. Terima kasih rekanku Yakub yang luar biasa, dan klien kami Rismon sudah memberikan isi hati masing-masing ya, karena sesudah kami nilai memang penyelesaian perkara ini benar-benar hati kita, tidak baik kita yang muncul. Memang apapun itu kita harus selaraskan dengan undang-undang yang berlaku ya. Nah, tentu itu KUHP baru 79. Nah, apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam kelengkapan administrasi saja. Kalau sebenarnya hatinya, kalau saya katakan saya selaku direktur sudah bertahun tidak terikat
Hanya karena kita ikutin prosedur undang-undang atau hukum yang ada di Indonesia ini, khususnya KUHP, kita lakukan beberapa pemenuhan administrasi yang seperti kata Yakub tadi, nanti itu dilanjuti oleh penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Nah, tentu juga diingat bahwa kami yang berdiri 6 orang di sini adalah organisasi luar biasa ya. Ya, akhirnya klien kami dari Sekolah Sanipar bisa berjalan tangan dengan Pak Jokowi pada tanggal 12 kemarin. Kemudian itu suatu peristiwa atau kejadian yang menurut saya luar biasa. Saya selaku kuasa hukumnya dari Sekolah Sanipar mengikuti yang sangat cepat 11, 12, 13 itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nah, kemudian sesudah dari Solo terjadi pertemuan yang sangat indah itu di Rumah Jokowi. Kemudian pada besoknya harus bertemu lagi dengan Pak Gibran, wakil presiden kita. Dan di sana pada dikatakan saya tidak membandingkan, tapi satu hal pengalaman hidup saya selaku kuasa hukum Risma Nasirolan dan Risma Nasirolan ini jadi pengalaman hal yang luar biasa. Jadi saya pikir ya, kebetulan ini menjelang hari Lebaran juga, barangkali inilah ridho atau berkat Tuhan yang diterima antara khususnya Pak Jokowi dan Pak Gibran, juga Risma Nasirolan secara pribadi. Jadi dalam hal ini adalah perlu saya sampaikan bahwa tidak lakukan restoratif justice ini adalah antara pribadi, secara pribadi Risma Nasirolan dengan Pak Jokowi dan juga dengan Pak Gibran. Sekarang saya kira itu tadi menambahkan yang disampaikan oleh rekanku yang saya hormati juga ini Yakub, dan juga nanti tambahnya rekan yang lain. Saya kira hari ini kita cukup adem, suasana juga tempat adem, disediakan oleh ini rekanku Yakub ini luar biasa ya. Kalau di bulan puasa ya kita harus mengerti bulan puasa ini. Saya pikir dari saya itu dulu ya rekanku Yakub ya. Nanti tambahan yang lain dan Pak Firmanto, dan Andra. Cukup. Saya rasa Mungkin ada beberapa pertanyaan. dengan pertanyaan aja dari kami cukup. Kalau Disco tadi sempat bilang semoga sudah jangan berkeras hati lagi segala macam. Berarti keinginan untuk mengharapkan 2 orang ini akan mengajukan RT juga. Karena seperti yang Pak Rifai bilang kemarin, ini sebentar lagi untuk Lebaran, jangan sampai berkasnya P21 lalu disidangkan. Kalau proses hukum yang ada di Polda Metro Jaya saya tidak terlalu tahu ya sampai sejauh mana, tetapi saya pikir kalaupun tidak melakukan seperti apa yang lakukan, minimum ya setidaknya itu dilakukan dengan cara-cara ilmiah, cara-cara bertanggung jawab ya, karena apa yang saya lakukan itu sebagai tanggung jawab seorang penulis maupun peneliti. Jadi selanjutnya saya akan menuliskan buku ya, seperti yang saya ungkapkan ketika di Istana Wapres kemarin, bahwa saya akan menuntaskan, menebusnya dengan tulisan buku juga. Itu bagian dari penebusan kesalahan saya dan pertanggungjawaban saya kepada, bukan hanya kepada keluarga besar Pak Jokowi, tetapi juga kepada publik. Gitu ya. Terkait kemarin Balai RT kan sudah dibubarkan juga Pak, tim kuasa hukumnya. Terangkan di Solo ya, maupun ketika konversi di Istana Wapres, karena itu bagian dari pertanggungjawaban saya, maka saya akan tuliskan secara seksama dan mendalam. Setidaknya mungkin butuh waktu 1 tahun. 1 tahun kenapa? Karena ya saya juga perlu kerja ya untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi sambil saya kerja, saya tulis. Jadi akan saya tulis secara bertahap, dan sekarang sudah sedang saya tulis gitu loh. Oke? Ya. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.